Nah, ini juga pertaruhan juga bagi Pak Samsuar. Ya. Kalau di Pileg 2024 nanti beliau misalnya gagal untuk melaju ke Senayan, saya juga bahkan tidak hanya bisa tidak menjamin beliau bisa maju di Pilgubri, tapi bisa jadi posisi dia sebagai ketua Partai Golkar juga agak rawan gitu. Agak rawan untuk diamputasi gitu. Itu sering terjadi di Golkar, Bang, ya? Nggak biasa begitu. Dan beliau juga lah menurut saya yang berpeluang juga untuk mengambil alih posisi DPD 1 Golkar gitu. Jika Pak Samsuar pada saat Pileg nanti gagal menuju Senayan. Baik, pada kesempatan kali ini kita mengundang pengamat politik dan juga akademisi dari Universitas Islam Riau. Iya. Beliau hari ini menyempatkan diri untuk menghadiri undangan kita untuk membahas Partai Golkar yang beberapa hari yang lalu mengeluarkan surat perintah untuk kadernya di Riau. Selamat datang kepada Abangda Dr. Panca yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Oke, baik. Abangda, 2 pekan yang lalu, pada tanggal 16 keluar surat dari DPP Partai Golkar. Ini secara nasional sebenarnya untuk kader-kader di daerah untuk dapat bertarung nantinya di Pilkada tahun 2024. Di Riau ada 24 nama tanggal 16 itu. Kemudian menyusul kabarnya tanggal 20. Sebelum kita membahas satu persatu dari 24 nama ini, bagaimana Abang melihatnya? Apa makna dari surat perintah ini? Apakah ini hanya sekedar untuk mendulang suara di Pileg atau sebenarnya ya untuk menguji ombak saja gitu? Murah-murah, Bang. Baik, terima kasih Dinda, terima kasih sudah diundang di podcast yang luar biasa ini. Oke, sebelum kita masuk ke substansi tadi ya, soal penugasan dari DPP Partai Golkar pada kader-kadernya di seluruh Indonesia, saya ingin mengatakan di awal bahwa ini kan waktunya mendekati kontestasi politik ya, pemilu serentak di Februari 2024. Tidak hanya Partai Golkar, tentunya seluruh kontestan partai politik akan berlomba-lomba gitu ya, untuk mendapatkan dukungan semaksimal mungkin di daerahnya masing-masing. Nah, salah satu bentuk upaya untuk meraih dukungan publik yang besar dan luas itu, apa yang dilakukan oleh Partai Golkar dengan melakukan semacam penugasan itu, ya kita sebut penugasan ya, kita baca di SK DPP itu kepada kader-kader terbaik mereka yang ada di setiap daerah gitu. Nah, menjadi hal yang wajar menurut saya bahwa partai melakukan hal semacam itu. Penugasan supaya apa? Supaya kader-kader partai ini dia bisa melakukan upaya-upaya atau gerakan-gerakan politik yang tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan pada partai politik tertentu gitu. Kalau kasus ini tentu Partai Golkar ya. Yeah. Partai Golkar kan termasuk salah satu partai yang besar ya, terutama pada era Orde Baru. Bahkan bukan besar, satu-satunya partai yang menjadi alat kepentingan kekuasaan. Ya kan, setelah reformasi baru kemudian seluruh perangkat-perangkat yang ada di internal Partai Golkar tidak boleh ya terlibat dalam kegiatan partai seperti ABRI dan birokrasi, sehingga Partai Golkar sama seperti partai yang lain di era reformasi ini ya. Nah, bicara soal penugasan yang Adinda sampaikan tadi, saya kira ini soal bagaimana partai politik, Partai Golkar untuk mendulang suara. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa indikator penugasan gitu ya. Saya lihat di SK itu ada penugasan yang diberikan kepada satu orang ya. Kalau menurut pandangan saya, karena ini penugasan dan tujuannya adalah untuk membangun empati publik di seluruh lapisan masyarakat, maka yang paling penting itu sesungguhnya adalah memberikan penugasan sebanyak mungkin pada kader. Kader-kader terbaik dimasukkan. Sebaiknya begitu, ya kan, karena di setiap daerah itu pasti banyak kader-kader terbaik ya. Silakan mereka melakukan, karena tidak semua juga kader-kader di basis itu merujuk kepada satu orang kader gitu. Dia pasti punya rujukannya masing-masing. Semakin banyak penugasan pada kader, semakin banyak juga peluang untuk mendapatkan dukungan politik yang lebih luas. Menurut saya begitu, Dinda. Pemilihan kepala daerah kan bulan November nih, Bang. Betul. Bulan November, sedangkan Pileg 2024, Pileg Februari. Iya, betul. 2024. Iya. Pasti nantinya pilkada itu tergantung pemilihan legislatif nanti gitu. Betul.
pasti akan ada perubahan, sangat dinamis sekali seperti itu Iya, kan. iya, Nantinya untuk pilkada siapa yang akan diusung itu. iya, Dan tiba-tiba kemudian ada nama yang tercecer, ada nama yang Iya, tidak masuk gitu. iya. Jadi konflik juga di Golkar gitu kan. Apakah ini karena ada paksi-paksi ya? Di Iya. Golkar ini kan banyak paksi nih Pak ya. iya, iya. Tidak ada kekuatan tunggal gitu. Iya. Apa karena ada gejolak di internal atau seperti apa Bang? Iya, iya. Nah, kalau pengertian tertinggal itu kan bisa juga diartikan bisa tertinggal, bisa ditinggal. Bisa ditinggal ya? Gitu ya. Karena kan bicara soal politik ini pasti bicara soal bagaimana mendapatkan kekuasaan gitu ya. Walaupun di internal pasti ada faksi tadi yang kita Iya. sebut ya. Ada faksi-faksi yang masing-masing juga berkeinginan untuk ini. Nah, kalau kita bicara soal kepentingan partai, maka seharusnya partai harus lebih luas ya, dinamis untuk menjaga basisnya di lapangan gitu ya. Karena apa? Betul, nanti hasil pileg Februari 2024 nanti menjadi tolok ukur seberapa partai ini bisa mengusulkan calonnya gitu ya. Tapi dari pengalaman yang terjadi selama ini, khusus untuk Partai Golkar, saya lihat ini partai yang sudah sangat senior ya, sudah sangat syarat dengan pengalaman. Bahkan saya selalu menulis di media-media cetak dan berbagai macam media, saya sebut Partai Golkar ini adalah salah satu partai yang walaupun dia kalah tapi dia tetap menang gitu ya. Kira-kira Tetap begitu. kadernya yang jadi kepala daerah ya Bang ya. Dia boleh kalah dalam kontestasi tapi nanti kemudian dia menjadi bagian dari partai-partai koalisi memenangkan. Bisa kita lihat bagaimana posisi Partai Golkar di koalisi di pemerintahan, di pusat, kemudian di daerah-daerah seperti itu. Golkar tidak bisa jauh dari kekuasaan. Kalau istilah yang lain adalah Golkar itu tidak punya genetik untuk terlahir sebagai partai oposisi. Setuju. Gitu kira-kira. Tetapi ya Dinda, maksud saya pola-pola gerakan yang dilakukan oleh partai politik ini tujuannya tadi adalah bagaimana mendapat dukungan sebanyak mungkin. Pola yang dimainkan partai kan macam-macam ya. Ya. Nah, penugasan ini kan formal gitu ya. Nah, bagaimana supaya partai ini kembali ya muncul sebagai partai yang diminati oleh publik? Jangan lupa bahwa partai harus juga memperhatikan basis-basis masyarakat kelompok milenial dan Gen Z itu. Karena saya baca di data KPU itu ada sekitar 56% pemilih Gen Z dan milenial. Jadi kalau itu digarap secara serius oleh partai, maka saya kira partai akan mendapatkan ya benefit dukungan yang lebih kuat. Karena apa? Karena dari 56% itu 80%-nya adalah basis massa Gen Z dan milenial yang di situ disebutkan dari hasil survei Indonesian Institute itu basis yang tidak atau buta politik. Mereka tidak pernah mengakses informasi politik sehingga mereka tidak tahu siapa yang akan diusung, apa sih partai itu, apa yang akan menjadi tujuan dari partai itu. Nah, sebetulnya di samping bagaimana berlomba untuk mendapatkan dukungan publik juga sebagai fungsi, salah satu fungsi partai politik untuk melakukan pendidikan politik, disinilah sebetulnya partai-partai politik itu menggunakan fungsi-fungsinya. Karena kalau tidak, partai politik ini hanya sebagai alat kepentingan sesaat aja gitu. Kita partai-partai ini setelah duduk, partai ditinggal gitu. Ini usulan untuk semua partai Bang ya, bukan untuk Golkar Ya, saja saya kan. kira semua partai kalau menggunakan strategi ini, maka partai yang bisa menangkap sinyal itulah yang akan meraih dukungan publik yang luas. Ya, Partai Golkar harus melakukan hal itu ya. Baik, itu mungkin membuka ya untuk pembicaraan pada siang hari ini. Iya, iya. Ada 24 nama. Ini menarik nih Bang. Iya, Ada nama-namanya untuk gubernur itu, bakal calon gubernur itu Samsuar. Iya, iya. Wakilnya Muhammad Wardan. Oke. Golkar sama Golkar. Iya, iya. Ini mengulang ketika Anas Makmun dan Andi Rahman. Iya, iya, iya. Bisa dikatakan mereka terlalu percaya diri nih Iya, iya. untuk mengusung kader mereka. Iya. Sementara pileg belum bisa kita pastikan Betul, betul. berapa suara mereka nanti gitu. Iya, betul. Ideal nggak Bang kira-kira menurut Bang ketika Samsuar dipasang dengan Muhammad Wardan? Saya pikir begini ya, Pak Samsuar kan termasuk salah satu kader partai juga terbaik ya, karena terbaik beliau juga buktinya pernah menjadi gubernur Riau gitu ya. Tapi pertanyaan saya berikutnya adalah partai politik harus jujur ya dalam menganalisis potensi dan peluang kader gitu ya. Kalau di Riau ini saya kira ini kan Golkar mengalami defisit dukungan ya. Karena ketika kita lihat data pilkada susulan serentak 2020 kemarin, 9 kabupaten kota itu kan Golkar jeblok gitu. Tidak ada kepala daerah yang dimenangkan oleh Golkar kecuali Inhu dan Kwan Sing.
Ya. Inhu hari ini pun sudah hijrah ke Ya, partai yang bukan Partai lain. Golkar lagi. Ya kan? Kemarin Kwan Sing juga seperti itu kan, dinamikanya seperti itu. Jadi kalau kita misalnya peta politik itu didasarkan kepada capaian pemenangan pilkada, maka sebetulnya Golkar harus kerja keras gitu ya. Maka tadi saya sepakat gitu, kalau saya boleh usul sebagai pengamat, tentu mestinya partai harus mendorong banyak kader dalam penugasan-penugasan ini gitu kan. Karena kan sekarang framingnya adalah penugasan itu berkorelasi dia dengan posisi gubernur dan bupati. Ya kan, padahal tadi yang Adinda bilang betul. Ini kita pertarungannya tuh di Februari. Kalau ternyata nanti bagaimana nih kader-kader yang sudah ditugaskan ternyata suaranya tidak besar, gitu kan? Walaupun sebetulnya tidak ada juga aturan yang mengikat, gitu ya, bahwa penugasan ini berbanding lurus dengan kesempatan. Karena kita tahu dinamika politik di pusat itu juga sangat dinamis kan. Nama yang digadang-gadang tiba-tiba bisa hilang. Tak ada tolok ukurnya. Saya pikir begitu. Untuk pilkada, terkadang di Riau ya, masyarakat tidak melihat partainya, Iya, iya. lebih melihat pada figur. Iya, Jadi terbukti ya ketika Golkar yang tahun 2018 itu mengusung Andi Rahman iya, dan Suyatno, Golkar itu. iya, iya. Dan Pak Samsuar bukan diusung oleh Golkar, Iya. partai lain gitu kan. Iya. Berarti ada kecenderungan bukan memilih karena partai. Walaupun Golkar merupakan partai terbesar itu. Iya. Berarti ada figur yang harus diperkuat semua. Iya, iya. Itu saling saling berkesesuaian ya. Artinya figur yang didorong juga potensial, kemudian eh, mesin-mesin partai juga bekerja. Di internal Partai Golkar kan tadi kita di awal sudah diskusi bahwa ada faksi gitu ya. Kita ndak melihat juga ada kesesuaian antara dukungan partai dengan caleg atau dengan dengan calon gubernur atau calon presiden. Memang betul gitu ya, ada pengaruh elit gitu atau sosok gitu ya yang bisa dijual. Jadi kalau sejauh ini memang kita melihat ya harusnya partai pintar dan jujur gitu ya untuk memberikan dukungan kepada calon kalau untuk menang kontestasi. Kalau tidak, bagaimana kemarin misalnya hiruk pikuk mendorong Erlangga Hartarto jadi presiden. Itu kan hanya soal keputusan rakernas ya, Keras. DPP kan mau mendukung. Nah itu semua tersosialisasi ke daerah. Tapi kan ternyata potensi dukungannya sangat rendah sekali gitu ya. Sehingga menjadi heran kita Partai Golkar dengan dukungan publik yang begitu luas tapi tidak melahirkan elit atau figur yang sangat sensasional gitu ya. Kan seperti dulu ketika Pak Jokowi misalnya muncul sebagai calon bupati wali kota, gubernur, itu kan sensasinya ditangkap oleh partai politik. Nah, maka saya bilang fungsi partai politik sebagai tempat rekrutmen calon pemimpin itu mesti harus cerdas. Tidak hanya sebatas transaksional, mohon maaf ya, atau sebatas kepentingan politik jangka pendek, tapi harus melihat figur itu secara jujur gitu. Bagaimana tingkat popularitasnya, bagaimana tingkat elektabilitasnya. Ini kan tingkat kemauan publik untuk memilih itu kan lebih penting daripada sekedar popularitas. Gitu kan? Maka kayak kasus kemarin gitu ya, tidak berlinear, saya sepakat itu gitu. Jadi harusnya partai lebih cerdas memandang dan melihat orang yang akan didorong dan didukung. Tidak hanya sekedar karena menjabat pada jabatan-jabatan struktural formal di partai dengan otomatis mendapatkan kesempatan nomor 1, itu tidak adil juga. Sehingga hari ini Partai Golkar kan banyak kalah bersaing gitu Ya, kan karena memposisikan struktural partai sebagai orang pertama yang didahulukan itu kan harus bertanya juga kita ya, tanda tanya besar, apakah hasil survei itu sudah cukup mewakili nih orang ini untuk bisa terpilih dengan elektabilitas yang tinggi gitu. Ini buktinya banyak. Saya sebut tadi kegagalan di 7 kabupaten kota. Ya kan, partai-partai lain sekarang sudah begitu menggeliat dan cerdas gitu memandang potensi-potensi calon mereka yang akan didukung gitu. Andai kata nanti Pak Haim Wardan tidak diberi tempat untuk wakil gubernur karena suara di pileg sedikit gitu. Ada kemungkinan tidak Haim Wardan ini akan mencari tiket dari partai lain gitu, Pak. Ini terulang ya mungkin. Iya. Bisa jadi karena kan politik itu kan bagaimana membaca kesempatan gitu ya kan. Memang partai politik ini satu-satunya alat untuk dijadikan sebagai sarana untuk mengantarkan orang berubah wujud dari infrastruktur ke suprastruktur, dari pengurus partai menjadi trias politika, jadi legislator gitu ya. Tapi kan kalau kita bicara potensi, kalau Golkar mendorong Pak Samsuar dan Pak Wardan bergandengan dalam pengertian ini ya, maka saya kira ini keputusan yang terlalu prematur, ya kan? Karena apa? Karena dinamika di partai politik begitu luas. Perlu ada
pembacaan, perlu ada koalisi partai gitu ya. Seperti hari ini misalnya, PDIP ya, memang punya suara yang cukup untuk mengusung calon presiden electoral presidential threshold gitu ya, 20%. Tapi kan akhirnya dia ditinggal gitu di koalisi yang sudah mereka bentuk di pemerintahan dengan membuat koalisi baru. Jadi artinya koalisi itu penting gitu. Jangan merasa bahwa partai ini sudah cukup mengusung satu calon, dia bisa menganggap bahwa situasi di luar tidak penting. Ya kan? Itu berbahaya. Menurut saya Golkar harus pertama tadi dalam konteks penugasan betul-betul membangun relasi emosional ya, emotional touch dengan masyarakat. Tidak hanya soal janji tapi juga soal bukti, karena Golkar ini kan partai yang sudah lama berkuasa. Sudah pengalaman. Sudah pengalaman, apa yang harus dia lakukan, apa yang sudah dia lakukan itu mesti harus disosialisasikan kepada masyarakat. Ya kan, sehingga kalau nanti potensi suara ini besar, Golkar juga tidak boleh menutup diri dengan koalisi partai. Maka saya pikir kalau nanti Pak Samsuar misalnya dikawinkan dengan Pak Wardan dalam satu paket yang sama, saya kira itu keputusan yang sangat prematur dan berbahaya untuk kepentingan pemenangan kontestasi gitu. Tapi pada faktanya dari DPD Golkar sendiri yang berkemungkinan memang satu yang diajukan ya, karena bulan Juli juga sudah pernah diajukan, tapi dimentahkan sama DPP. Sekarang akhirnya keluar juga nama yang sama. Apakah ini bisa jadi untuk membujuk Hayam Wardan gitu kan? Karena kabarnya Hayam Wardan kan pernah dikabarkan sudah berpindah partai seperti itu. Apakah ini untuk menjinakkan Hayam Wardan atau seperti apa nih? Buktinya kan setelah kita baca DCT kemarin kan nama Pak Wardan tidak masuk di line up JCT kan. Nah ini juga menunjukkan sebetulnya dinamika di internal Partai Golkar luar biasa. Pak Wardan, Ketua Partai Golkar Kabupaten Indragiri Hilir, tidak masuk line up caleg DCT untuk Dapil Riau II untuk pusat, itu menurut saya sesuatu yang luar biasa. Maka terjawab tadi bahwa faksi itu sangat, ya maksud saya begini, harusnya ini kan ruang-ruang yang harus diberikan kepada tokoh-tokoh hebat ya. Mereka bersaing dan memberikan warna gitu ya, sehingga potensi suara mereka ini bisa memberikan kontribusi bagi penambahan suara gitu bagi Partai Golkar khususnya begitu. Tapi dengan kondisi seperti ini tentu Pak Wardan akan mencari pelabuhan hati yang lain kan, karena di Golkar pasti sudah tadi kita lihat pengalaman Golkar mendorong orang. Nah ini juga pertaruhan juga bagi Pak Samsuar. Kalau di Pileg 2024 nanti beliau misalnya gagal untuk melaju ke Senayan, saya juga bahkan tidak hanya bisa tidak menjamin beliau bisa maju di Pilgubri, tapi bisa jadi posisi dia sebagai ketua Partai Golkar juga agak rawan gitu. Agak rawan untuk diamputasi gitu. Itu sering terjadi di Golkar. Nggak biasa begitu. Ketika Indra Muklis dan Anas Makmun juga seperti itu. Seperti itu. Itu bayangkan saja gitu. Jadi pertaruhan ini sebetulnya pertaruhan yang sangat penting bagi Pak Samsuar khususnya ya, untuk pembacaan politik itu nanti di Februari. Ketika misalnya beliau duduk, setidaknya posisi dan tiket beliau untuk jadi gubernur tetap aman, kedudukan dia sebagai ketua Partai Golkar masih aman. Tapi kalau misalnya karena kompatriotnya luar biasa itu, di situ ada Karmila, Dapil Neraka, ada Pak Andi Rahman yang potensi dukungannya bukan sedikit gitu kan. Nah, jadi kemudian ada siapa itu yang Maharani ya dari Rohil itu kan mesin politiknya luar biasa, karena ada Pak Afrizal Sintong di situ dan sebagainya. Ini tak bisa dianggap enteng. Jadi pertarungan sesungguhnya itu adalah bagaimana nanti setelah Pileg ini baru kita bisa tahu bagaimana format. Jadi penugasan ini saya kira bagian dari kerja-kerja politik partai saja gitu ya, untuk memberikan ruang kepada calon untuk bisa bekerja secara maksimal. Gitu. Kalau ketentuannya kan tidak ada juga. Berapa sih penugasan pada satu daerah kan tidak ada juga. Tapi pandangan kita sebagai pengamat mestinya penugasan itu diberikan kepada banyak kader gitu. Berikan saja gitu. Ya kan nanti terseleksi secara alamiah. Mana yang menang, mana yang kalah itu kelihatan gitu. Konflik internal itu bisa menjadi api untuk kekuatan organisasi juga sebetulnya. Iya, kadang-kadang pertengkaran di dalam internal, partai politik itu kan sesungguhnya membangun rasionalitas gitu. Kalau kita mau dewasa berpolitik ya. Tapi kan kadang-kadang kekuasaan dan pertengkaran itu menjadi menjadi pembatas gitu ya. Ini bukan orang kita, ini bukan orang. Tapi kalau kedewasaan berpolitik yang saya maksud, memberikan ruang sebesar-besarnya kepada kader, karena kita bicara kepentingan partai, ya kan, bukan sekedar kepentingan kekuasaan kita di partai yang hanya 5 tahun gitu. Makanya dengan kondisi seperti ini saya membaca semakin kesini
Partai Golkar semakin surut gitu, ya kan? Perolehan kursinya semakin Iya berkurang. kan? Iya berkurang. Kemarin kehilangan satu kursi itu satu. Yang kedua di 2020. Sekarang kepala daerah di 14 kabupaten kota di Riau ini, 12 kabupaten kota ini, coba mana yang Golkar? Pak Wardan sudah tinggal kan? Tak ada lagi. Tidak lagi. Tidak ada lagi. Jadi potensi. Apalagi kita tahu bahwa walaupun tidak ada intervensi kekuasaan di dalam kontestasi pileg, pilkada dan sebagainya, tapi aroma itu pasti terasa gitu, ya kan? Kekuasaan politik itu masih punya pengaruh untuk memprovokasi dan mendorong orang untuk bisa memilih siapa yang diinginkan oleh kekuasaan. Biasanya begitu. Kita bahas nama lain nih Bang. Oke. Selain provinsi tadi ada gubernur sudah kita bahas. Oke. Di Bengkalis. Bengkalis ada nama Indra Gunawan EED. Iya, iya, iya. Ini kalah Iya, iya. kemarin lawan ini. Dalam siapa? Bupati sekarang Bupati ya? yang sekarang. Iya, Bu. Ini akan dimajukan lagi. Gitu. Iya, Apa Bang lihat seperti ini? Apakah tidak ada yang kemudian pertimbangan yang lain gitu, sehingga ini namanya kembali lagi? Nah, kalau bicara soal potensi kader, kan sebetulnya bisa kader internal, kader yang memang tumbuh dan berkembang di partai menjadi Pak Indra Gunawan EED ini kan memang kader dari bawah ya, pernah jadi anggota DPR di Bengkalis, pernah menang juga di dalam pileg di provinsi. Artinya kan teruji beliau ini ya. Tapi ketika pilkada beliau kalah dengan Bu Kasmarni. Bu Kasmarni ya. Nah, ini mestinya menjadi catatan juga bagi partai gitu ya, bahwa pertarungan ini tidak cukup hanya bicara soal kader internal. Kita juga harus bisa melirik, karena potensi itu kan boleh diambil oleh partai. Dari akademisi, dari pengusaha, ya kan? Artinya partai itu mesti harus melakukan seleksi secara jujur, intinya itu. Tapi karena ini penugasan partai, mungkin saja ini kan bicara soal kader ya. Tapi nanti bicara soal potensi yang bisa mendorong kemenangan partai di satu daerah, mestinya penugasan ini tidak berbanding lurus, dia harus dilihat secara nasional gitu. Kita bergeser ke Indragiri dulu Bang. Ya. Ada satu nama cuma yang kita Iya, dapat, Yulisman, yang sekarang ketua DPRD Iya, iya. provinsi. Oke, iya Pak Yulisman kan Iya. itu ya. Hari ini kan jadi ketua DPRD ya. Apakah ya pertanyaan sama itu kan, sama dengan tiga provinsi juga gitu kan, cuma satu nama yang dicalonkan itu, apa tidak ada lagi yang punya potensi di Indragiri Hulu untuk kemudian dapat tempat juga itu bertarung? Iya, iya. Ya, saya tak tahu juga ya bagaimana mekanisme penetapan penugasan itu di partai ya. Tapi kalau kita lihat misalnya, bisa jadi karena elit-elit yang hari ini ada di struktur formal itu tidak ingin lepas gitu ya, bahwa mereka yang mengatur, mengendalikan, dan mereka yang merekomendasikan. Jadi secara subjektif tentu mereka risau juga ya jika ada kompatriat yang muncul secara formal. Tapi yakinlah bahwa publik akan memberikan apresiasi itu kepada calon itu, tumbuh itu dari bawah dia. Ya kan, tidak mesti formal juga. Kalau Golkar mau menang dalam pilkada di kabupaten kota, maka saran saya satu itulah. Harus jujur, kemudian berani mengambil satu sikap, ya kan, untuk menempatkan calon-calon yang di line up itu, di pertarungan itu adalah orang-orang yang memang memiliki peluang yang besar, gitu ya. Kalau tidak, ya mungkin tadi, bahwa semakin hari semakin surut, semakin hari semakin surut. Gitu, kira-kira begitu menurut saya. Seperti apa Bang potensi untuk kemenangan? Andai kata dua pasang Samsuar dan Muardan ini benar-benar nanti dicalonkan oleh Partai Golkar, potensi kemenangannya seperti apa? Ya, kita lihat ada banyak figur-figur hebat hari ini kan. Kita boleh jujur, misalnya di PDIP ada Pak Zukri Misran, sekarang Bupati Pelalawan, yang juga memulai dan merintis karir politiknya dari bawah, ya, dan dukungan politiknya luar biasa, dan partai PDIP bisa menjadi partai pemenang kedua di Riau, luar biasa itu di Riau ini ya. Kemudian ada Pak Aprizal Sintong, mungkin inilah satu-satunya kader Partai Golkar yang masih tersisa di daerah, yang dari awal ada di Golkar gitu. Dan beliau juga lah menurut saya yang berpeluang juga untuk mengambil alih posisi DPD 1 Golkar gitu. Jika Pak Samsuar pada saat pileg nanti gagal menuju Senayan. Ada di tangan Pak Haris juga. Ada di tangan Pak Sukarmis juga.
potensi-potensi itu. Yang orang-orang ini adalah tokoh-tokoh yang sudah teruji ya sebagai kepala daerah gitu. Jadi peluang Pak Samsuar dan Pak Wardan kalau itu dipaksa, maka menurut saya ini harus dikaji ulang gitu ya. Saya tidak bisa memprediksi kalau Pak Samsuar misalnya pileknya menang, peluang untuk mengasah dukungan itu kan punya waktu sekitar 6 bulan sampai November 2024. Tapi kalau kalah, tentu publik kehilangan kepercayaan toh, maka partai-partai harus rasional gitu melihat kondisi ini. Artinya abang mengusulkan ini untuk direvisi atau ada saran lain untuk Golkar ini? Ya, kalau menurut saya penugasan ini harus diberikan kepada seluruh kader yang potensial. Atau kalau perlu semua kader yang hari ini menjadi caleg itu diberikan penugasan, kan penugasan partai ke daerah dapilnya masing-masing. Ada Pak Andi Rahman yang sekarang di DPR RI. Masa tidak diberikan tugas? Sementara tugasnya hari ini jelas melakukan konsolidasi pada partai, menggunakan atribut partai. Pak siapa lagi? Pak Sukarmis itu ya. Pak Sur masuk ya penugasan? Enggak ya? Tidak. Tidak masuk. Kan Pak Haris tuh. Banyak tokoh-tokoh besar dari Golkar. Nah, itu yang membuat kita. Jadi kalau begitu, ya koreksinya bukan hanya di partai di daerah ya, harusnya di pusat karena kan pusat masih tersentralisasi kan. Keputusan di daerah ini kan mengikuti putusan pusat, ya kan? Nah, kalau perkoncoan politik ini kental daripada membaca dinamika yang jujur, maka ya seperti inilah. Ya faksi itu hanya semumpung kita berkuasa hari ini, maka faksi ini yang nah itu berbahaya buat kehidupan partai ke depan, menurut saya begitu deh. Baik, terima kasih Bang Dr. Panca atas ulasannya untuk Partai Golkar ini. Nanti kita akan membahas tema-tema lain karena Golkar ini 2 pekan ini ya jadi pembicaraan. Kenapa? Karena Golkar ini partai besar di Riau. Betul. Partai besar dan mungkin 20 tahun terakhir semuanya dari Golkar, Pak. Iya, betul. Gubernur Riau ini dari Golkar. Iya. Meskipun yang diusung tidak semuanya juga yang menang, Iya, kan? Tapi betul. akhirnya yang jadi gubernur Partai Golkar. Seperti itu. Dukungan publik masih luas, masih banyak. Saya yakin Partai Golkar masih partai pemenang pemilu. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita hari ini, elit-elit yang begitu hebat itu tak muncul gitu ya. Karena apa? Karena memang Golkar ini kan partainya kolektif ya. Ya, saham politik Golkar ini kolektif sehingga orang punya potensi yang besar. Tidak ya kita katakan aja Partai Demokrat, ya kan saham politiknya jelas runtutannya. Tapi kalau Golkar siapa saja. Ya, sehingga potensi menangnya masih besar. Cuma maksud saya harus jujur menentukan orang-orang yang akan didudukan sebagai calon-calon kepala daerah. Tidak mesti harus kader internal. Kalau memang itu tidak punya potensi untuk menang, Golkar harus berbesar hati untuk mendorong yang lain. Baik, terima kasih Bang Panca atas kesempatannya pada siang hari ini. Kita bertemu pada kesempatan yang lain.